Halo sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, jika Anda ingin mendukung saya dalam penjelasan kebenaran firman Tuhan, baik di YouTube maupun Facebook, silakan dukung saya dengan like, subscribe, dan share video yang saya bagikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Baik, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan ada sebuah kejadian memang sudah lama, ya, tapi tidak begitu lama. Bagaimana tentang pendeta yang katanya menikah dalam roh. Mari kita saksikan cuplikan videonya. Deborah dalam pengajarannya di Persekutuan Doa Komunikasi mengenai perkawinan roh. Saya pernah. Intinya rohnya Deborah sama David suaminya itu sudah tidak cocok lagi dalam hal pelayanan. Dan dia dapat suara Tuhan, pesan Tuhan. Kalau rohnya Deborah ini lebih cocok dengan Hendra. Oke, Anda bayangkan di sini ada ini saat pada persidangan pada waktu itu, ya. Jadi ada seorang pelayan Tuhan, ya, pendeta, katanya namanya Deborah. Ya, saya tidak perlulah sebut nama lengkapnya. Satu namanya Deborah, kemudian dia sudah tidak cocok lagi sama suaminya David. Oke. Lalu dia dapat suara Tuhan. Katanya menurut pengakuannya, suara Tuhan bisikan kepadanya, suara roh, katanya Roh Kudus, ya. Untuk dia pisah dan rohnya lebih cocok kepada Hendra. Kemudian dia akan tinggalkan suaminya yang pertama dan menikah sama yang kedua. Menurut bisikan roh itulah, katanya kan alasannya seperti itu. Kita sih meragukan itu. Coba kita lihat lagi apa. Rohnya Hendra sama Wendy istrinya juga nggak cocok. Nah, dan itu istilahnya perkawinan roh. Dan saya tadinya iya saja percaya, tapi kok saya mata-mati kenapa kok diikuti dengan perbuatan fisik gitu loh. Dalam artian kok suaminya sudah istilahnya tidak direken, tidak dikucilkan lah istilahnya, kemana-mana selalu berdua dengan Hendra. Padahal Deborah sendiri. Stop ya. Jadi lihat di sini, Anda bisa bayangkan loh, memperalat, ya, klaim suara Roh Kudus, katanya sudah tidak cocok sama suaminya, kemudian dia, ya, cocok sama suami orang lain, dan suami orang lain pun sudah tidak cocok katanya sama roh istrinya gitu loh. Sampai akhirnya masuk di dalam sebuah hubungan fisik. Jadi ini perkawinan alam roh katanya. Nah, bagaimana pandangan Alkitab seperti ini? Coba Anda pikir dulu supaya logika masuk akal tidak dulu. Cara logika saya tidak masuk akal. Apalagi Alkitab berkata di dalam Matius pasal 22. Ketika orang Farisi dan Saduki semua bertanya kepada Yesus bagaimana tentang hal perkawinan, ya. Tuhan Yesus berkata, Matius pasal 22 ayat 29 sampai 30, dia berkata, Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga." Jadi malaikat itu kan roh adanya, ya. Dia tidak fisik, daging seperti kita, ya. Tidak kawin mengawinkan. Roh itu tidak kawin mengawinkan. Bagaimana bisa diklaim ini perintah dari Roh Kudus lah, suara Tuhan lah, suruh berkawin dalam roh lah, akhirnya diwujud dalam fisik. Dan itu pun sama-sama sudah punya keluarga lagi, tinggalkan keluarganya. Ini kan sungguh perzinahan. Bukankah Roh Kudus itu roh yang suci, yang kudus, ya. Perintah Tuhan, jangan berzina, jangan menceraikan istrimu atau suamimu. Kan jelas di dalam Alkitab. Jadi dengan sebuah pengakuan demikian, dia mau hilangkan semua ayat firman Tuhan, ditabrak itu semuanya, dilawan itu semuanya dengan klaim dia dapat dengar suara Roh Kudus. Ini sungguh bahaya, penyesatan yang sangat bahaya sekali. Jadi saudaraku, sahabatku dimanapun Anda berada, jadikanlah Alkitab sebagai pedoman hidupmu. Jangan jadikan
Ya, omongan para pendeta-pendeta palsu itu. Ya, mereka yang asal ngomong dapat bisikan roh, dapat suara Tuhan apa segala macam. Jangan percaya. Ya, karena nabi-nabi palsu terlalu banyak dan muncul di mana-mana. Lebih baik engkau jadikan Alkitab sebagai pedoman firman-Mu. Maka kita uji pakai Alkitab. Ujilah, ya. Segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, kemudian kita lihat ada satu pendeta lagi yang terkenal, ya. Dia juga katanya bermimpi. Dia bermimpi melihat seorang wanita perempuan, kemudian katanya kawin gitu. Wah, bahkan bercumbu lagi di situ. Nah, ini kan sungguh luar biasa. Coba kita saksikan ini videonya ini ya. Coba kita lihat. Jadi begini saudara ya, begini. Saya nggak mau cerita mestinya. Saya berdoa jam 12 lewat menjelang ya jam 12 lewat menjelang jam 1. Saya bertanya satu hal mengenai satu masalah. Lalu saya tanya, Tuhan jawabanmu apa? Aku mau tahu. Terus tidur. Saya mimpi. Oke. Dan jadi gini, dia awalnya katanya dengan bertanya pada Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana dia cara tanya, apa dia komunikasi langsung dengan Tuhan. Oke lah, kita anggap dia berdoa dan kemudian dia bertanya kepada Tuhan. Ya. Lalu dia bermimpi. Dan dia pikir ya, mimpi itulah jawaban dari doanya. Nah, ini bahaya sekali. Bukan jadikan Alkitab sebagai pedoman firman Tuhan. Ya. Padahal kalau kita ingin tahu apapun, kita tanya Alkitab. Baca Alkitab. Perkataan Tuhan semuanya itu sudah lengkap. Apapun yang engkau ingin tahu, ada di Alkitab semua. Nah, kalau engkau tidak tahu, tanya saya. Gitu. Nanti saya jelaskan. Jadi ini dia mimpi. Nah, kita dengar apa mimpinya. Ini pendeta ini. mimpi itu membawa kegentaran. Ada sesuatu yang luar biasa. Karena mimpinya tidak membuat saya mestinya takut, tapi gentar. Di dalam mimpi itu, saudaraku, saya punya istri. Wanita yang sangat cantik. Kecantikannya pun saya masih bisa rasa waktu bangun. Begitu agung. Dia lebih tinggi dari saya. Tapi dia sekaligus seperti ibu. Dalam mimpi itu ada istri saya juga. Ada anak-anak saya. Ada orang-orang. Tapi saya ingat ada istri saya. Tapi istri saya yang satu ini. Sampai saya berpikir di mimpi. Nah, Anda bisa bayangin. Jadi dia mimpi, dia ketemu perempuan, istrinya katanya. Begitu cantik, luar biasa katanya. Dia menggendong anak. Lalu ini dia juga ada istrinya di situ. Jangan ini istri keduanya atau apa? Atau dia ini pengen apa ini? Kan aneh juga ini, ya. Menjadikan mimpi ini sebagai bahan untuk dia menjelaskan firman Tuhan, ini aneh, gitu loh. Menjelaskan firman Tuhan itu pakai Alkitab, bukan pakai dasar mimpi. Nah, itulah di dalam Alkitab itu kan banyak itu, ya. Dongeng nenek-nenek tua gitu, tahyul-tahyul mengarahkan telinganya kepada dongeng dan tahyul. Itu mereka akhirnya disesatkan karena mereka tidak mencintai kebenaran. Nah, ini bahaya. Gimana pengkhotbah seperti begini mendasarkan, menceritakan pengalaman di alam bawah sadarnya ini kayak orang yang mencerita katanya ke surga lah apa segala macam, seolah-olah dia dekat dengan Tuhan. Padahal sebenarnya kalau menurut saya ya ada penjelasan yang berikutnya. Mimpi, nubuatan, bahasa lidah, ya penglihatan apa sebenarnya sudah berhenti ketika Alkitab selesai ditulis. Mimpi sekarang itu bisa karena banyak pikiran, kenangan, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Nah, atau iblis kasih dia mimpi. Tuhan tidak mungkin kasih mimpi lagi. Karena Tuhan berbicara lewat Alkitab. Gitu. Ya, coba kita dengar apa selanjutnya mimpinya ini. Mimpi itu, bagaimana aku bisa menikah dengan wanita seagung ini, secantik ini. Dia sempat peluk, bercumbu dengan saya, lalu seperti kurang nyaman. Jadi kayak kurang, masih kurang kamu.
Saya ingat sekali bagaimana dia memeluk anak, itu anak kita, kata dia. Pokoknya ini. Anda bisa bayangkan, ya, bercumbu di depan istrinya, kan tadi dia bilang mimpi itu ada istrinya, kemudian memeluk anak kita. Ini konyol, sangat konyol. Oke lah, kita tidak usah lanjut lagi nonton videonya. Tapi saya mau jelaskan begini. Bagaimana, ya, klaim Bapak ini bahwa ini adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang berbicara wujud perempuan itu. Dan katanya dia cek gender Roh Kudus itu. Ya, gender Roh Kudus itu feminim katanya. Kalau kita baca di dalam Alkitab Yohanes 16 ayat 13 misalnya begini, teman. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Oke. Dalam King James Version, how be when he the spirit of truth. He the spirit of truth. Jelas maskulin. Oke. Bahasa Yunaninya ya, hotan de eite ya, ekeinos. Dia itulah ya, demonstratif pronoun nominatif singular maskulin. Jadi gender yang dipakai Roh Kudus ya, Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus itu bukan feminim gitu loh. Ya, kalau misalnya lagi ini Yohanes 14 ayat 16 ada dibilang begini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya menyertai kamu. And I will pray the Father and he shall give you another comforter that he may abide with you forever. He, okay? Bahasa aslinya juga begitu, ya. Ya, dengan jelas di sini juga bahasa aslinya di sini kai, ya. Kai ego eroteso ton patera kai alon, ya, yang berarti maskulin. Jadi bagaimana bisa dikatakan bahwa itu yang dia ketemu itu Roh Kudus menggendong anak lah, perempuan. Jadi seolah ini Tritunggal ini adalah Allah Bapa. Jadi ada Allah Bunda, Allah Anak gitu. Perempuan itu. Ya, Allah Bunda ya Bunda Maria, atau Bunda siapa? Ini kekonyolan. Justru saya bilang bahwa itu adalah mimpi yang didapatinya adalah roh iblis. Iblis berusaha mengacaukan pikirannya, tidak mendasarkan kebenaran pada Alkitab, tetapi mendasarkan mimpi, pikiran, dongeng, nenek tua atau apa segala macam. Jadi sangat aneh sekali dan lucu sekali. Pengkhotbah demikian ya bisa diagungkan oleh banyak orang. Dasarkanlah kebenaran firman Tuhan sebagai fondasi imanmu, itu loh. Jangan kau jadikan mimpi, bisikan roh, suara roh, apa segala macam menjadi dasar imanmu. Ini bahaya, menyesatkan. Jadi seorang yang kasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada, saya berusaha mengajak Anda untuk ikut Alkitab dan Anda boleh saksikan penjelasan-penjelasan teologi yang saya sampaikan di channel YouTube saya, ya. Anda boleh lihat dan silakan bertanya. Diharapkan ya kita semua semakin belajar dan semakin dewasa. Jika ada pertanyaan silakan tanya di komen atau di Facebook atau dimanapun, sampaikan kepada saya. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.